Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu Mila. Ganyan ha? Ayan, lamon na. Dari SMP Negeri 9 Satap Ketungau Tengah. Pada video kali ini, Ibu akan membahas materi perubahan materi, yaitu tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Pernahkah kalian memperhatikan misalnya proses pembakaran, seperti membakar kertas, mungkin membakar kayu, atau misalnya proses pembakaran, seperti membakar kertas, mungkin bakar kertas, mungkin membakar kayu. Atau bakar sate atau bakar ikan. Atau bakar ikan. Jika kalian perhatikan, adakah perbedaan pada saat benda tersebut antara sebelum dan sesudah dibakar?
Tentunya jelas ada perbedaannya. Nah, sekarang Ibu akan mencontohkan di sini proses pembakaran kertas. Kita coba membakar kertas. Kertas yang terbakar, coba matikan. Ya, ini. Nah, coba perhatikan. Pada pembakaran kertas ini kita lihat ketika kertas dibakar, tadi yang pertama dia menghasilkan ada asap. Kemudian api dan abu dari hasil pembakaran. Nah, apakah asap dan abu ini bisa kembali menjadi kertas kembali? Nah, pertanyaan ini bisa kalian jawab setelah nanti menyimak penjelasan dari apa yang akan Ibu sampaikan. Perubahan materi terbagi menjadi dua. Dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, yang pertama adalah perubahan fisika. Adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan suatu materi yang tidak adalah perubahan yang bersifat sementara atau tidak. Komposisi zat-zat penyusun materi itu sama. A adalah proses penyusun materi itu sama. Nah, contoh dari perubahan fisika adalah proses dari air menjadi padat membeku. Nah, pada proses ini padat membeku. Nah, pada proses ini dari beku bisa menjadi cair kembali.
inilah disebut sebagai perubahan yang bersifat sementara. Artinya bisa kembali ke bentuk semula. Walaupun tadi padat, dia bisa menjadi cair kembali. Dan komposisi penyusunnya tetap sama, yaitu adalah sama-sama air. Nah, contoh lain dari perubahan fisika yaitu adalah selain membeku, mencair, kemudian menyublim, menguap, mengkristal, mengembun, dan serta perubahan bentuk dari kayu menjadi kursi atau lain sebagainya. Itu adalah perubahan fisika. Nah, perubahan yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan suatu materi yang menghasilkan zat baru. Nah, dalam perubahan kimia, contoh dari perubahan kimia dari ini berbeda. Nah, contoh dari perubahan kimia peristiwa pembakaran. Contohnya misalnya ketika pembakaran kayu ini, arang yang dihasilkan, nah inilah disebut sebagai perubahan yang bersifat kekal atau tetap. Nah, dan komponen penyusun antara arang itu berbeda, itu adalah tidak sama. Beda halnya dengan perubahan fisika yang tadi. Nah, itu adalah contoh dari perubahan kimia. Nah, perubahan kimia yang lain adalah bisa kita ambil contoh misalnya perkaratan. Nah, ini dikenal dengan istilah korosi.
Kemudian proses memasak masakan pada buah, pembusukan pada buah, kemudian proses fermentasi. Fermentasi dari singkong menjadi tape. Nah, itu adalah contoh-contoh dari perubahan kimia. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh perubahan kimia maupun fisika yang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, perubahan kimia juga biasa disebut sebagai reaksi kimia. Nah, di mana perubahan kimia atau reaksi kimia ini biasanya ditandai dengan ciri-ciri ciri yang pertama yaitu terjadinya perubahan warna. Nah, contohnya misalnya sudah masak, tentu warnanya masak dia berwarna orange adalah perubahan suhu. Meningkat. Ciri yang ketiga adalah adanya timbulnya gas. Nah, itu adalah ciri-ciri dari perubahan kimia. Nah, itu adalah ciri-ciri dari perubahan kimia atau reaksi kimia. Nah, demikian penjelasan tentang perubahan materi dari Ibu Mila. Terima kasih. Wabillahi
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Mila, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi